familiar, you're familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tani Nusantara, jumpa lagi dengan channel Bung Tani. Sahabat Tani Nusantara dimanapun berada, mudah-mudahan diberikan selalu kesehatan, kemurahan rezeki, dan sehat selalu tanaman-tanaman yang sedang ditanam dan memberikan hasil yang memuaskan. Oke sahabat petani, hari ini tepat pada tanggal 30 Agustus 2021. Jadi hari ini tanaman pinang kita itu ulang tahun yang pertama. Jadi kemarin ini yang saya pegang ini pinang yang kalau tidak salah itu ditanam pertama sekali pada saat tanggal 17 Agustus 2020. Jadi kemarin keseluruhan kita ngabisin waktu lebih kurang 2 minggu proses penanamannya. Jadi sekarang pas tanggal 30, jadi bisa dibilang hari ini adalah hari ulang tahun yang pertama. Nah, jadi sesuai janji saya dulu, saya akan review setelah 1 tahun. Nah, seperti inilah kondisi tanaman pinang kita. Walaupun tidak semuanya seperti ini, ada yang seperti ini besarnya, ada yang lebih, ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar gitu ya. Nah, sekarang coba kita ukur tingginya. Nah, tinggi saya ini lebih kurang 163 cm. Jadi dari pangkal batang sampai ke ujung daun, pucuk daun ini ya lebih kurang 165 cm lah ketinggiannya. Ada juga yang lebih rendah, ada yang lebih tinggi. Jadi selama lebih kurang 1 tahun ini tanaman pinang kita ini baru kita pupuk 2 kali. Itu pun tidak semuanya, belum semuanya. Bagian yang di sana yang agak jauh sana itu belum ada sama sekali kita lakukan pemupukan. Mungkin lebih kurang 1 hektarnya sudah kita lakukan pemupukan. Pemupukan pertama itu pakai NPK. Untuk cara dan proses pemupukannya coba silahkan cek video saya sebelumnya. Kemudian lebih kurang 1 minggu kemarin itu kita pupuk, kita tambah dengan kohe sapi yang sudah matang. Jadi di sebelah rumah kita ada tetangga yang beternak sapi, kemudian kohenya atau kotoran hewannya, di kotoran sapinya dibakarnya setiap hari dan kita minta itu. Ini contohnya, sini lihat sini. Nih, ini contoh kotoran sapinya yang sudah dibakar, sudah bercampur abu. Nah, insya Allah ini bagus ya, bagus untuk tanaman kita. Oke, jadi sahabat tani, kita coba jalan-jalan sebentar untuk melihat ini yang besar. Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pertumbuhannya itu tidak semuanya sama besar, ada juga yang kecil. Ini contoh yang kecil. Nah, kita coba ke sini lagi. Nah, ini agak besar, ini ya, agak besar. Sini, kamera sini. Nih. Nah, boleh dilihat ketinggiannya sama 165 cm ya. Apa? Nah, itu yang agak subur, yuk sini, sini. Nah, ini sahabat tani, ini sudah mulai kelihatan ya luas-luasnya. Jadi setelah saya amati, memang tanaman pinang ini mana yang ditanam di posisi tempat kita bakar kayu waktu pembersihan lahan itu memang jauh lebih subur. Nah, ini contoh lokasi tempat kita bakar kayu, ranting-ranting, sisa-sisa pembersihan lahan kemarin. Inilah kondisinya, bersih. Tapi kalau kita tanam di daerah yang agak, nah sini saya tunjukin sini. Nah, ini kelihatan ya. Ini kalau bahasa di daerah saya ini namanya tanah bunggu. Nah, mungkin di tempat teman-teman atau sahabat-sahabat semua ini namanya tanah bukit kecil gitu ya. Nah, jadi yang ditanam di sini kondisinya kawan-kawan bisa lihat itu tidak subur. Tidak subur itu
kalau faktornya prediksi saya lebih kepada kadar air yang ada di tanah ini. Jadi kandungan airnya itu boleh dibilang sangat minim, sehingga kondisi tanaman pinangnya jadi kerdil gitu ya. Oke, kita lihat jauh-jauh teman-teman, mungkin bisa kelihatan. Nah itu, ini semuanya lebih kurang 2.200 batang atau 2 hektar lahannya. Itu kita tanam dengan jarak lebih kurang 3 x 3 meter. Nah kawan-kawan bisa lihat, ini coba lihat nih teman-teman, yang tinggi-tinggi ya, yang besar nih. Tuh, nanti suatu saat saya bikin video kita jalan-jalan keliling. Nah jadi hari ini, karena ini ulang tahun yang pertama kebun ini, maka tanaman pinang ini kita berikan hadiah, kita berikan kado, supaya tanaman kita makin subur, makin bersih, makin terawat. Ayo sini lihat hadiahnya, kadonya, kado spesial. Nah ini teman-teman, kita belikan mesin rumput, mesin potong rumput. Tujuannya apa? Supaya lahan kita bersih dari gulma, sehingga proses penyerapan nutrisi yang ada di lahan bisa lebih maksimal diserap oleh tanaman pinang kita. Jadi untuk teman-teman semua saya sarankan lahannya tidak usah disemprot menggunakan pestisida, herbisida, tidak usah disemprot, karena dikhawatirkan akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman pinangnya. Oke, kita setel dulu ini teman-teman, nanti lihat bagaimana proses kita pembersihan lahan. Ini mereknya Tasku. Kemarin saya beli di daerah saya itu 1.650.000. Ya menurut tokonya juga beberapa teman, mesin ini cukup bandel, cukup tahan lah, tahan banting. Oke, kita pasang dulu ya. Silahkan lihat dulu video perakitannya.
Dek, awas dek, adek awas. Helm nggak pakai. Helen, mana mulai? Tuh. Oke, sahabat, kita mulai dulu. Silakan saksikan. Video gak? Jadi video gak? Ancawas. Sadar kaya, sadar kaya. Kena mato, kena mato. Ki situ ki balik ki. Tidak dekat, jangan dekat.